Ini buat IP yang bakal yang saya gunakan, ini setup IP-nya dulu. Astagfirullah. Buat IP tiap perangkatnya ini buat PC ini pakai IP 192.168.28 titik saya ulangi, buat PC ini untuk IP-nya menggunakan IP 192.168.28.2 dengan /28. Terus untuk gateway-nya ini pakai IP router yang terhubung dengan PC-nya. Jadi buat IP routernya tadi 192.168.28.1 itu dijadiin gateway. Buat PC satunya juga sama, IP router yang terhubung dengan PC itu dijadiin gateway. Terus buat IP PC-nya 192.168.28.18/28. Terus buat antar router ini pakai network 192.168.28.32/28. Yang di router kiri ini pakai IP 192.168.28.33. Terus buat yang di kanan pakai IP 192.168.28.34. Terus buat setting SPF ini harus lewat command line, lewat UI. Buat apa namanya, komen ngaktifin routing SPF itu router SPF. Terus ini di bagian akhirnya ini dikasih angka terserah. Ini saya mau pakai angka 10 aja. Terus habis itu diinputkan network yang ada di routernya. Oke. Tapi buat OSPF ini yang bedakan kan, kalau yang kayak routing yang lain itu pakai netmask, ini pakai wildcard. Wildcard atau broadcast kalau bahasa yang tidak bisa kita sampaikan. Buat wildcard ini Pak, kalau misalnya buka IP kalkulator gitu nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa, boleh, monggo. Kalau misalnya pakai IP kalkulator itu bisa dilihat di sini, ini wildcard mask 0.0.0.15. Ini bisa didapetin dari 255.255.255.255 dikurangi subnet mask dari CIDR-nya. Jadi 255.255.255.255 dikurangi
255.255.240, dapatnya 0.0.0.15. Ya. Masukin wildcardnya, terus bagian terakhir ditambahkan area 0. Ya, 0 atau berapa terserah. Bebas. Jangan lupa bagian awalnya harus ditambah network dulu. Network IP-nya, wildcard mesh, area 0. Oke. San tambahkan network satunya lagi, 192.168.28.32. Terus ke router satunya sama seperti tadi. Cuma buat ini buat aktifin OSPF-nya ini saya pakai angka lain. Tadi kan pakai OSPF 10, ini saya pakai OSPF 20. Mungkin network yang terhubung sama router. Nah, ini kalau sudah terhubung itu nanti akan muncul kayak gini. Oke. Bisa dicoba. Berhasil. Oke. Oke, ini kita sudah berhasil untuk OSPF-nya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung mungkin ya, bagaimana cara mendapatkan wildcard atau broadcast, kemudian hubungannya apa dengan binary untuk octet-nya. Nah, di sini saya nggak tahu ini sudah disampaikan Pak Agus atau belum terkait subnetting, mengubah desimal ke binary. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Ya. Jadi selain menggunakan IP kalkulator itu, untuk mendapatkan wildcard itu kita juga tinggal menginverse dari subnet mask-nya untuk bisa mendapatkan wildcard-nya. Oke, saya coba ini, saya refresh sebentar. Nah, asumsinya begini, kita punya Excel dari IP misalnya 192, 168, tadi berapa Mas Febrian? 192.168.28. 28.0 misalnya ya. Kemudian subnet mask-nya 255, 255, 255.240 ya Mas ya? Iya, Pak. Oke. Nah, ini kalau kita ubah ke binary, karena kita tahu di sini ada 4 segmen, 192, ada 168, ada 28.0, maka ibaratnya di sini ada 8 bit dalam 4 segmen. Nah, saya bisa dibantu untuk konversinya 192 ini, kalau konversi ke binary-nya berapa? Bisa pakai IP kalkulator, bisa minta tolong? Mungkin siapa?
192, 168. Yang bisa bantu saya, ini cara menghitungnya kok bisa konversinya seperti ini bagaimana? 2 pangkat, Pak. Ya, jadi ini kan digit, kita menghitungnya dari sebelah kanan, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mulai 1 ya, digitnya mulai 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau ada angka satunya, berarti di sini 2 pangkat 8. Ini 2 pangkat 7. Kalau dihitung untuk di total semuanya, coba kita coba ya. 2 pangkat 1, 2 ya. 2 pangkat 2, maksimalnya 4. 2 pangkat 3 berapa? 8. 8. Kemudian berikutnya 2 pangkat 4, 16. 16. Kemudian 2 pangkat 5, 32. 32. 2 pangkat 6, 64. 64. 2 pangkat 7, 128, Pak. 128. Ini mungkin ada miss di sini. Oke. Kalau ini kalau nggak salah 2 pangkat 8, 256 ya. 256 sudah terlalu penuh. Berarti memang ini dimulai dari 0. Kita geser ke kanan. Ini berarti 2 pangkat 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 2 pangkat 0 di sini 1 ini. Oke, ini kalau kita jumlah totalnya seharusnya berapa ini? Kalau kita jumlah. Satu oktet ini kan 255 kan nilai maksimalnya ya. Ini kalau kita total ini harusnya 255. Oh ya, betul. 255. Jadi ini untuk melakukan konversi. Kenapa kok kita perlu melakukan ini? Ini untuk mempermudah perhitungan selain menggunakan IB kalkulator. Nah, coba kalau 168 ini bagaimana binary-nya? Konversi binary-nya 168. Izin menjawab, Pak. Ya. Untuk yang 168 itu 128, 32 sama 8. Terus binary-nya 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Oke. Kemudian untuk 28. Untuk yang 28. 16 tambah 8 tambah 4. Tambah 4. Ya, 28 kan ya. Seperti ini ya. Di 16 tambah 8 tambah 4, 28.
Nah, ini untuk yang 0 pasti seperti ini. Nah, oke. Untuk konversi subnet masknya, ini kita karena 255 maka ini semua adalah 1. Kemudian ini juga 1. Saya minta tolong konversi yang 240. Yang 240. 128 ditambah 64 Ditambah 32, ditambah 16. ditambah 32 ditambah 16. Begini ya? Nah, Sorry. nggih, Pak. 1. Ini atau kurang ini? Nambah 32, 16 ya, sampai 16 ya. Jadi sampai sini. Nggih. Ya. Nah, untuk mendapatkan wildcard-nya atau broadcast-nya, maka kita lakukan inverse dari subnet mask-nya ini. Kita inverse dari sini. Yang lainnya dibuat 0. Subnet masknya kemudian kita lakukan AND antara IP network dengan hasil inverse-nya ini. Ini untuk mendapatkan wildcard-nya atau broadcast IP-nya. 1 kita N-kan dengan 0, hasilnya 1. Kemudian 1 kita N-kan dengan 0, ini yang kita N-kan, hasil inverse-nya. Maka ini kita dapatkan 0, 1 dengan 0 itu 1, 0 dengan 0, 0, 1 dengan 0, 1, 0 dengan 0, 0, 1 dengan 0, 1, 0 dengan 0, 0, 0 dengan 0, 0, 0, kemudian di segmen yang ketiga, 0 dengan 0, 0, 0, 0, ini 1, 1, 1, 0, 0. Nah, untuk yang segmen yang terakhir, yang keempat, 0 dengan 0, 0, 0, 0, 0, 0 dengan 1, maka ini 1, 1, 1, 1. Nah, ini hasilnya berapa? Coba kita hitung. Berarti ini adalah 192 titik, segmen yang kedua 168, segmen yang ketiga adalah 28, segmen yang keempat kita hitung sama-sama 2 pangkat 0 itu 1 ditambah 2 pangkat 2 2 pangkat 1 2 ditambah 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3, hasilnya 15. 15. Seperti ini. Nah, coba dibandingkan dengan IP kalkulator, harusnya sama hasilnya. Jadi untuk network 28.0 dengan netmask 255.240, maka wildcard atau IP broadcast-nya adalah 28.15. Nah, inverse-nya ini yang dimasukkan di Cisco Packet Tracer untuk wildcard-nya. Jadi ini asal-usulnya kenapa kok ada network yang dimasukkan oleh Mas Febrian tadi dengan kata kunci network, kemudian spasi, networknya berapa, 192.168.28.0, spasi, wildcard-nya 0.0.0.15, kemudian spasi area, spasi 0. Nah, untuk area ini sebagai penanda saja dari sisi admin network, mau kita kasih area berapa bebas, tapi sebaiknya area ini untuk
network yang akan disambung areanya berada dalam satu IP area. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu, mungkin ada yang belum paham terkait dengan inverse ini, binary. Memang lebih mudah kalau menggunakan IP kalkulator, cuman kita juga harus tahu bagaimana cara mengubah atau menghitung subnet mask ini, termasuk juga untuk berapa host yang bisa kita assign, berapa IP networknya, dan berapa IP broadcast-nya. Ya, ada pertanyaan lagi? Mungkin ada yang masih belum paham? Izin bertanya, Bapak. Iya, silakan. Untuk wildcard tadi itu digunakan untuk apa dan kapan kita menggunakan wildcard tersebut? Terima kasih. Iya, wildcard-nya ini kan digunakan tadi untuk setting di Cisco Packet Tracer. Setiap perangkat untuk setting jaringannya ini berbeda-beda. Contoh kalau kita di Mikrotik, kita tidak perlu memasukkan wildcard-nya. Tetapi kalau di Cisco, untuk setting OSPF-nya ini kita harus memasukkan wildcard. Jadi wildcard ini hanya sebagai penanda dari Cisco berapa range IP yang dia akan cari router terdekatnya yang mempunyai IP tersebut. Mas Febrian bisa minta tolong ditampilkan kembali yang CLI untuk OSPF-nya tadi. Ya, nah di sini kita memberikan perintah untuk membuat proses ID OSPF 10, itu di router OSPF 10. Ya, kita membuat sebuah perintah untuk membuat proses ID untuk OSPF dengan ID 10. Kemudian kita assign network yang berhubungan dengan router tersebut, di mana yang satu network ini. Contoh di situ ada network 192.168.28.0. Nah, wildcard-nya ini kan 0.0.0.15. Maksudnya di sini si router 7 dia akan mencari semua yang terkoneksi langsung dengan dia di range antara IP 192.168.1 sampai 192.168.28.14. Hanya range IP tersebut yang akan dimasukkan ke database routing dari router 7. Selain itu dia tidak akan memasukkan. Ini untuk security dari routernya, jadi tidak semua IP yang terkoneksi ke router itu akan dimasukkan ke dalam routing table. Hanya IP-IP atau router-router yang mempunyai IP yang sudah diassign oleh network administrator saja yang akan dimasukkan ke dalam daftar routing table. Kalau di Cisco, penandanya range IP yang diterima oleh router 7 adalah wildcard-nya ini. Berarti router 7 akan menerima semua IP yang mempunyai range mulai dari 192.168.28.1 sampai 192
168.28.14. Nah, sekarang kita coba di router 7, coba Mas Febrian ditambahkan satu koneksi lagi ke router dan PC. Jadi ditutup dulu ini yang CLI-nya. Mas Febrian tambahkan satu router lagi. Tambahkan satu router yang terkoneksi dengan router 7 dengan IP 192.168.3 tanpa mengubah konfigurasi yang di router 7. Kita tambahkan aja router di situ. Ya. Bagaimana tadi Pak? Ya, di router 9, interface yang terkoneksi ke router 7 diberikan IP 192.168.28.3. Pakai 240. Ya. Oke, kemudian yang ke bawah juga di setting IP-nya. Monggo bebas saja kalau ini. Mungkin bisa 129 aja, Mas. Satu yang terkoneksi ke PC 192.168.29.0.1 gitu. 29.1/24 begitu aja lah. Nah, oke. Nggak usah, kebanyakan maunya. Iya. Oke, kemudian PC-nya juga disetting. Terus ini, oke, betul. Ya, betul Mas. Gateway-nya. Oke. Nah, sekarang router 9-nya ditambahkan OSPF-nya dengan network yang sama. Jadi ditambahkan yang router OSPF network 192.168.28.0 15 areanya 0. Oke. Nah, seharusnya ini sudah terkoneksi dengan router 7. Nah, kita coba sekarang. Apakah benar ini sudah terkoneksi dengan router 7? Coba dari PC ke PC coba, Mas. Nggak bisa, Pak. Oke. Routingnya tadi yang belum ya, yang ke bawah ya? Iya, Pak, yang bawah belum. Ya. 29. Oke. Tidak mau. Yang di router 7 IP-nya beda ya Mas ya? Itu bisa nggak ditaruh di hub aja Mas? Yang ini belum ada IP-nya, Pak. Iya, betul. Mungkin ditaruh di hub. Ada hub ya, yang koneksi dari router 8 dipindahkan ke hub itu atau ke switch itu. Bagaimana, Pak? Dari router 8 ke router 7 Ya. itu dipindahkan ke switch itu.
Begini, Pak. Oke. Terus kemudian dari router 9 ke switch juga. Oke. Kemudian dari router 7 ke switch. Nah, coba di setting IP-nya disesuaikan. Berarti untuk IP-nya ini pakai IP yang ada di serial ini ya, Pak ya? Iya, iya. Yang connect ke Ethernet pakai IP yang itu, yang ke hub itu. Oke. 240 ya, Mas ya? Ya. Udah, Pak. Oke, dicoba. Coba dari yang PC 8 ke PC 9. Oke, fill semua. Nah, coba dilihat koneksinya, Mas. Maaf, koneksi SPF-nya yang router 7 dulu. Coba di print. Komen printnya router SPF. Oh, SPF, coba. Oh ini Pak, Router sepertinya SPF. ini Pak, baru terhubung ini Pak. Oh, baru terhubung. Oke. Coba yang ya itu dulu. Bisa Pak Successful. ini. Yang router 7 ke router 8 bisa, tapi yang ke sini nggak bisa Pak. Oke. Yang di router 8 IP-nya berapa, Mas? Yang di hub apa itu 192.168.2834, kalau yang ke PC 17 Pak. Oh ya, 17 Mas yang koneksi ke hub 28.17. Yang ke hub itu 34 Pak, titik 34. titik 34 ya. Oke. Sorry berarti salah. Gini, coba itu IP-nya tadi kan yang 0.0 ya. Yang ke router 9 berapa tadi? Apanya Pak? Wildcard-nya atau IP-nya router 9. IP-nya router 9. yang ke PC 29.1, yang ke hub Oke. 28.3. Ini ada kesalahan di sini. Dia berarti masuk ke PC 8 itu. Berarti IP-nya bukan itu, ganti 328.32 ya. Diganti 19 saja enggak apa-apa itu, Mas. Ganti 19, sorry. Oke. Oke, masuk ke CLI-nya, Mas. Coba router OSPF, terus double tap gitu, keluar nggak ininya?
show. Oke, coba pakai ini show IP OSPF proses ID-nya 10. Tadi kan 10 ya? Oh, 30 Pak yang di router ini. Oh, 30. Oke. Router, Pak. Ya. Oh, langsung dia ya. Langsung kok. Show IP OSPF 30. Ini Pak nggak bisa Pak. Oke, ini aja coba dibuatkan lagi. OSPF untuk dengan network yang baru tadi, berarti router. Buat baru Pak. Enggak. Yang atas ini yang router 9 ditambahkan network untuk OSPF yang sebelahnya itu. Tadi kan kita salah menambahkan. Network 192.168 332 ya networknya ya. Tadi IP-nya kalau nggak salah 19 Pak. Oh, 19. 19 Pak. Berarti networknya 16 ya. Iya Pak, masuk ke network. Yang di router 7 yang masuk ke OSPF network berapa? Mana tadi ya? Yang router 7 Router 7 tadi networknya 28.0 sama 28.32 Pak. Oh sorry, berarti tadi IP-nya yang router 9 harusnya berarti 32 berarti itu. Berarti Tadi dikasih harus berapa? 34 ya? 34 sudah kepakai belum? 35 ya Pak. Berarti. Nah, itu berarti network satu 192.168.32 wildcard-nya 15. Oke. Dicoba. Sudah terhubung. Oh yang ini IP-nya. Bener sih. Coba dari PC 10 ke PC ke router 9. Tapi antar router bisa Pak. Antar router bisa ya? Iya. Dari PC 10 ke PC ke router 9 bisa ya? Bisa. Oke. Dari PC 10 ke PC 8 enggak mau ya? Kayaknya dia miss karena sudah kemasukan Bisa, tadi. Oh, bisa. Bisa. Tadi nunggu proses dia. Nah, tadi yang ini teman-teman, yang kita rubah tadi kan hanya di PC 9 ya. Di router 7 dan router 8 kita tidak lakukan konfigurasi ulang untuk OSPF-nya. Hanya di router 9 aja yang kita lakukan konfigurasi ulang. Ini terbukti masing-masing router bisa langsung terkoneksi selama dalam IP range yang sudah disetting di router 7 atau di router 8. Jadi kita salah melakukan setting konfigurasi IP-nya di luar dari range IP yang diterima oleh OSPF router 7 dan router 8. Terbukti tidak bisa terkoneksi. Ini fungsi dari wildcard tadi sebagai penanda agar koneksi yang bisa masuk atau network yang bisa di-accept oleh
masing-masing router itu terdefinisi. Ya, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin ada yang penasaran. Terima kasih, Bapak. Iya, sama-sama. Jadi itu fungsi dari wildcard. Mungkin ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, berarti ini saya ini yang akan bertanya. Ini Mas, saya izin share screen ya Mas ya. Oh iya, Pak. Oke, ibaratnya nanti kita punya ini. Gambar-gambar lingkaran ini adalah sebuah router ya. Kemudian ada, oke, kotak ini adalah PC. Oke, kita buat garis. Warna hitam dan warna biru. Oke, saya minta tolong sampai nanti hari ini dikumpulkan ya. Garis yang warna hitam ini menggunakan koneksi RIP. Protokol routingnya menggunakan RIP. Yang warna biru ini menggunakan OSPF. Jadi ada 4 router. Yang warna hitam menggunakan koneksi RIP. Yang warna biru menggunakan koneksi OSPF. Nah, dibuat konfigurasinya di paket tracer. Kemudian dibuat videonya, bisa pakai Google Meet ya, kemudian direcord. Videonya nanti dikirimkan di Finesa. Ya, diupload di Finesa. Nah, tolong dicoba nanti sampai akhir masa kuliah, jam berapa, setengah 10 ya, sampai jam setengah 10 dicoba, dikirimkan nanti hasilnya. Saya tunggu sampai jam setengah 10 apa jam 12 siang. Saya buka Finesanya ini untuk upload. Atau ada jam yang lain, monggo. Ada usulan? Jam 12 malam, Bapak. Wah, 12 malam. Hari ini ada kuliah yang lain kah?
Iya, Ada. Pak. Oke. Oke lah, saya buka sampai jam 12 malam kalau gitu. Ya, saya buka sampai jam 12 malam. Tugasnya ini di ini ya. Ya, sorry, maaf, ada kesalahan sinyal karena saya sedang persiapan mau ke bandara ini. Nanti saya tunggu sampai jam 12 malam. Tadi dibuatkan tugas itu, kemudian direkam untuk prosesnya, ping dari satu PC ke PC yang lain. Ya, ada pertanyaan mungkin untuk tugasnya? Ya, silakan Mas Febrian. Izin bertanya Pak, itu berarti di Vines langsung upload videonya apa berupa link YouTube gitu Pak? Boleh YouTube, boleh deh. Ya, YouTube aja boleh. Ya, YouTube aja nanti diberikan kode mata kuliahnya ya. Judulnya kode mata kuliahnya di YouTube-nya itu ya. Nama-nama mata kuliahnya juga boleh, jangan kode, nama mata kuliahnya aja. Oke, ada lagi mungkin? Oke, ditunggu untuk ini pertemuan ke-13 ya atau 14? Halo. Saya setting di minggu ke-13 saja ya, kalau gitu ya. Untuk upload link YouTube-nya ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman terkait tugasnya? Ini tujuannya ini kita buktikan apakah protokol RIP bisa digabung dengan protokol OSPF di implementasi jaringan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin mohon maaf, kita akhiri dulu tugasnya. Jangan lupa saya tunggu, saya buka untuk upload linknya sampai jam 12 malam ya. Baik, terima kasih semuanya, sehat selalu, jaga kondisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak.
you